wassalamu ala rasulillah. Kama yuhibbu rabbuna wa yarda. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna ilman yanfa'una. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Faj'al lana ya rabbana kulla syai'in sahlan wa muyassaran. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin wa ba'du. Taib. Gimana kabarnya Muzaffar? Sehat? Sehat. Alhamdulillah. Hanif, sehat Hanif? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Umamah, gimana Umamah? Alhamdulillah sehat Ustaz. Alhamdulillah. 3 ya. Kita cuma bertiga terus kayaknya nih. Nah, sana ada satu lagi ya, kalau tidak salah tuh, yang baru. Nah, Allahu alam ya. Sana ada 2 ya kalau nggak salah. Ya 2, ada 3, harusnya ada 3 lagi. Tapi nggak pernah hadir. Baik, nah kita lanjutkan materi kita pada malam hari ini di mata pelajaran fikih. Nah, Umamah, sampai mana terakhir Umamah? Pembatal-pembatal wudhu. Pembatal-pembatal wudhu. Sudah selesai pembatal wudhu? Sudah Ustaz. Ada berapa pembatal wudhu? Ada 6. Bisa dibacakan? Apa saja? Apa saja yang dubur dan kubur. Hilang kesadaran baik karena pingsan atau karena tidur yang lelap. Menyentuh kemaluan dengan telapak tangan secara langsung. Makan daging unta. Berhubungan badan. Keluar dari Islam. Keluar dari Islam. Mumtaz. Itu ada 6 ya semuanya. Baik. Insya Allah saya anggap sudah paham ya tentang pembatal-pembatal wudhu karena mudah insya Allah dan sudah dijelaskan pada pertemuan sebelumnya. Malam hari ini kita melanjutkan materi kita. Ya, sudah direkam belum? Sudah ya. Malam hari ini kita lanjutkan materi kita setelah pembatal-pembatal wudhu, yaitu hal-hal yang diharamkan oleh orang yang hadas kecil. Hal-hal yang diharamkan oleh orang yang hadas kecil. Tulis judulnya, hal-hal yang diharamkan bagi orang yang hadas kecil. Bagi orang yang hadas kecil. Hal-hal yang diharamkan bagi orang yang sedang hadas kecil. Nah, sudah? Sudah. Nah, hadas kecil. Apa itu hadas kecil? Belum masuk ke yang diharamkan. Umamah? Oh, jangan Umamah lagi. Umamah sudah tadi. Hanif, coba. Hanif, menurut Antum, apa itu hadas kecil, Hanif? Hanif. Apa hadas kecil menurut Antum? Yang Antum pahami apa? Apa? Putus. Hadas kecil apa? Hadas kecil menurut Antum? Pengertiannya? Kurang saya tahu. Jelas, kurang tahu. Oh, jelas. Tadi judulnya udah kecatat belum sama kamu? Tadi judulnya udah. Kurang tahu ya? Kok bisa kurang tahu? Muzaffar, gimana nih Muzaffar? Hadas kecil itu apa Muzaffar? Tahu nggak Muzaffar? Menurut Antum apa hadas kecil itu? Yang tidak perlu mandi besar ya? Nah, ya betul. Tidak perlu mandi besar. Kalau menurut Umamah, apa Umamah? Hadas kecil ini. Umamah, tidur. Halo? Yang membatalkan wudhu Ustaz. Ya. Yang membatalkan wudhu. 6, sahih. Dua-duanya betul. Ya, dua-duanya betul. Hadas kecil itu adalah apa saja yang membatalkan wudhu. Ya. Kemudian apa saja yang tidak mewajibkan mandi wajib. Betul, dua-duanya betul. Nah, tapi yang perlu diketahui bahwa hadas itu ada 2.
Ada hadas kecil, ada hadas besar. Gitu ya. Hadas itu apa sih sebenarnya? Ya, sebelum kita masuk ke kecil dan besar, hadas itu apa? Nah, silakan ditulis. Hadas adalah kondisi di mana seseorang terlarang akan suatu ibadah. Hadas adalah kondisi yang membuat seseorang terlarang untuk melakukan suatu ibadah. Hadas adalah kondisi di mana yang menyebabkan seseorang terlarang ya untuk melakukan suatu ibadah sampai dia bersuci. Sampai dia bersuci. Sampai dia bersuci. Jelas? Jelas? Atau ketinggalan? Jelas, Ustaz. Umamah, bisa dibacakan ulang apa itu hadas? Hadas adalah kondisi yang menyebabkan seseorang terlarang untuk melakukan suatu ibadah sampai dia bersuci. Mumtaz. Ya, jadi hadas itu kondisi. Ya, hadas itu kondisi. Beda dengan najis ya, yang mungkin pernah kita bahas sebelumnya. Kalau najis itu zat gitu ya. Zat ya zat ya, suatu zat ada wujudnya. Kalau hadas itu bukan berwujud sebenarnya, tapi kondisinya. Kondisinya seseorang itu sedang hadas, berarti sedang tidak suci, ya, terlarang dari suatu ibadah. Nah, hadas itu dibagi jadi dua. Ada hadas besar, ada hadas kecil. Ada hadas besar, ada hadas kecil. Hadas kecil dengan wudhu, hadas besar dengan mandi wajib. Nah, nah di sini pembahasan kita malam hari ini adalah hal-hal yang diharamkan oleh orang yang sedang hadas kecil. Ada tiga. Ya, ada tiga. Yang pertama adalah sholat. Yang pertama, sholat. Ayla yajuzu lahu an yusalli. وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. Ya, yaitu tidak boleh bagi seseorang yang hadas kecil itu untuk sholat. Ya, sholat apapun tidak boleh. وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم. Hal itu karena Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yaqbalullaha sholata ahadikum. Allah itu tidak menerima sholatnya seseorang di antara kalian idza ahdatsa, apabila seorang itu sedang hadas. Hatta yatawaddu, sampai dia berwudu. Sampai dia berwudu. Jadi kalau orang yang dia sedang hadas kecil, maka dia tidak diterima sholatnya ya, sampai dia berwudu. Nah, yang kedua yang diharamkan saat hadas kecil adalah tawaf. Ya, tawaf. Muzaffar, tawaf itu apa Muzaffar? Muzaffar, tidur. Mengelilingi Ka'bah ya. Nah, melilit Ka'bah. Mumtaz. Ayla yajuzu liman intaqada wudu'ahu an yatufa bil Ka'bah. Yaitu tidak boleh bagi seseorang yang wudunya batal untuk tawaf mengelilingi Ka'bah. Ya, tidak boleh. Yang pertama tadi sholat, semua sholat tidak boleh. Kemudian yang kedua adalah tawaf. Wadzalika li'anna Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu karena Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan at-tawafu haulal Ka'bati mithlus shalah. Ya, mithlus shalah. Tawaf di sekitar Ka'bah, ya. Sekitar Ka'bah itu seperti sholat, ya, hukumnya sama seperti sholat. Ya, jadi harus suci, gitu kan. Pakainya tidak boleh najis, gitu kan, pakaian ihramnya. Nah, seperti itu, dan harus khusyuk, ya. Seperti itu. Kemudian yang ketiga adalah menyentuh mushaf. Menyentuh mushaf. Ayahrumu ala man intaqada wutahu an yamassa al-mushaf. Ya, an yamassa al-mushaf. Masa yamusu. Nah.
an yamassa al-mushafa. Nah, yaitu diharamkan bagi orang yang wudunya batal untuk menyentuh mushaf. Umamah, mushaf itu apa Umamah? Al-Quran, Ustaz. Ya, betul Al-Quran. Al-Quran bagaimana? Kalau Hanif gimana? Menurut Hanif, mushaf itu apa? Al-Quran, Ustaz. Ya, sama ya. Nah, mushaf itu yang di sini, yang dimaksudkan mushaf yang tidak boleh disentuh adalah mushaf Al-Quran ya, yang isinya hanya Al-Quran saja. Full Arab. Paham ya? Kan Al-Quran kan macam-macam. Ya, antum tahu mungkin ada mushaf terjemah. Itu ada Al-Qurannya, terus di sampingnya ada terjemahan bahasa Indonesia. Ya, tahu nggak? Masa nggak tahu? Tahu ya? Nah, kalau Al-Qurannya Al-Quran terjemah, mestinya tidak hanya Al-Quran saja, itu kan namanya mushaf terjemah. Nah, kalau yang seperti itu tuh boleh. Orang menyentuhnya dalam kondisi hadis kecil itu boleh. Mushaf terjemah. Begitu juga mushaf yang tidak ada fisiknya. Gimana maksudnya? Mushaf di dalam HP misalnya. Kita punya aplikasi Al-Quran ya, di dalam HP. Ya. Ketika kita buka, maka dia jadi Al-Quran. Tapi ketika kita minimize, kita buka WhatsApp, maka Qurannya hilang. Jadi WhatsApp gitu kan. Atau kita buka Facebook, jadi Facebook. Gitu ya. Maka yang seperti ini juga tidak terhitung sebagai mushaf yang dimaksudkan dalam pembahasan ini. Jadi yang dimaksudkan mushaf dalam pembahasan ini yang tidak boleh disentuh adalah mushaf yang full. Isinya Arab saja dan hanya Al-Quran saja. Tidak ada terjemahannya. Baik terjemahannya itu bahasa Inggris, terjemahannya bahasa Persia, ya, bahasa Mandarin misalnya. Kalau ada terjemahannya, berarti dia tidak masuk ke dalam kategori yang dimaksudkan dalam kitab fikih ini. Ya. Yang dimaksudkan di sini adalah mushaf yang full Arab, yang hanya Al-Quran saja isinya. Bisa dipahami? Ustaz. Nah, misal juga bagi perempuan, misalnya Umamah ya, di sini ada perempuan Umamah. Umamah ini, sudah balik belum? Sudah. Sudah, Ustaz. Alhamdulillah. Nah, misal Umamah ini qadarullah sedang haid misalnya. Ini fikih, kita belajar fikih. Haid. Dan perempuan ketika haid, itu juga sama. Dia tidak boleh tawaf, tidak boleh sholat, tidak boleh menyentuh mushaf. Bahkan di zaman Nabi itu tidak boleh datang ke masjid. Tidak boleh datang ke masjid. Jadi kalau ada majelis ilmu misalnya, itu dia menjauh. Tidak di masjidnya duduknya. Ya, tapi zaman sekarang itu kan sudah berubah. Gitu ya. Si perempuan itu ada yang namanya afan ya, mekanisme khusus gitu, ada pembalut dan yang lainnya, jadi aman. Tapi kita kembali ke hukum sini, perempuan ketika dia haid, ya, apakah dia masih boleh membaca Al-Quran? Jawabannya boleh, tapi syaratnya bukan mushaf seperti yang dibahas di sini. Ya, maka boleh membaca Al-Quran, misal mama sedang haid, baca Al-Quran, tapi Al-Qurannya pakai Al-Quran terjemah, itu boleh. Atau pakai Al-Quran yang ada di HP, itu juga boleh, tidak masalah. Ya. Atau kalau misal mau nyentuh Al-Quran yang full bahasa Arab, ya Al-Quran saja, maka nyentuhnya jangan pakai tangan langsung, pakai sarung tangan, seperti itu. Bisa dipahami? Umamah, paham Umamah? Ustaz. Nah, jadi meskipun haid itu masih bisa membaca Al-Quran itu, bukan kemudian terhenti, bukan. Jadi masih bisa. Ya, yang tidak bisa itu sholat. Sholat sudah mutlak, sudah tidak bisa. Nah, minal malaikati war rusul wal adamin wa qad dzakara Ibnu Abdul Bar rahimahullah taala ijma'ul ulama ala hadza. Tayyib, ini sudah ya.
Dalilnya di sini ada surat Al-Waqiah ayat 79, la yamassuhu illal mutahharun. Tidaklah Al-Quran itu disentuh kecuali oleh orang-orang yang menyucikan diri. Nah, selain ini kewajiban, ini juga termasuk bagian adab seorang muslim. Ya, jadi seorang itu kalau mau menyentuh Al-Quran, maka dia bersuci. Ya, ini termasuk adab seorang muslim untuk mengagungkan Al-Quran. Selanjutnya, pembahasan selanjutnya adalah mandi wajib. Ya, ini penting. Mandi wajib. Nah, yang pertama, poin pertama dalam bab mandi wajib adalah hal-hal yang mewajibkan mandi wajib. Atau hal-hal yang menyebabkan seseorang mandi wajib. Atau bisa ditulis penyebab-penyebab mandi wajib. Gitu. Penyebab-penyebab mandi wajib itu juga boleh. Ada berapa? Ada 5. Ada 5. Ada 5 penyebab seseorang itu harus mandi wajib. Ya, bersucinya. Yang pertama adalah keluar mani. Yang pertama keluar mani. Yang pertama keluar mani. Idza kharajal maniyyu minar rajuli awil mar'ah wajabal ghusl. Wa dzalika bi ijma'i ahli ilmi. Ya, apabila mani itu keluar, ya, baik dari perempuan atau dari laki-laki, maka wajib mandi. Wajib mandi. Ya, ini bukan lagi belajar jorok. Kita lagi belajar fikih. Ya. Ini penting untuk diketahui, terutama bagi yang sudah balik, sudah mimpi basah, ya, sudah pernah keluar mani. Ya. Ini harus belajar. Fikih mandi wajib ini harus belajar. Penting. Karena kalau mandi wajibnya, ya, kalau dia tidak mandi wajib, maka sholatnya tidak diterima. Sia-sia. Ya. Makanya dalam Islam itu agama yang sangat sempurna, sampai hal-hal seperti ini saja dibahas. Ya. Sampai hal seperti ini pun dibahas dalam Islam. Dan ini berdasarkan ijma' ahli ilmu. Ya, jadi kalau orang keluar maninya, maka dia mandi wajib. Ya. Baik sebab ya ini karena berhubungan badan atau karena mimpi basah, ya, atau intinya keluar maninya, maka dia wajib mandi. Mani insya Allah sudah jelas ya, tidak perlu dijelaskan lebih detail ya. Mani adalah suatu cairan yang keluar dari kemaluan, ya, yang kental, putih dan juga berbau seperti tumbuh-tumbuhan, ya, seperti itu. Nah, yang kedua, penyebab mandi wajib yang kedua adalah berhubungan badan. Berhubungan badan. Famata iltaqa khitan ar-rajul wa khitanil mar'ah wajib al-ghusl. Kapan saja perempuan dan laki-laki berhubungan badan, maka dia wajib mandi. Wa dzalika li anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala fa idza jalasa baina syu'bayha al-arba' thumma jaduha faqad wajib al-ghusl. Ya, intinya berhubungan badan ini menjadi salah satu penyebab mandi wajib. Meskipun tidak keluar mani. Ya, meskipun tidak keluar mani, tapi kalau sudah masuk kemaluan ke kemaluan, begitu ya, berhubungan badan, maka wajib mandi. Sekali lagi, ini bukan bahas masalah jorok, bukan. Kita belajar fikih. Kita belajar fikih. Ya, antum harus paham karena antum orang Islam, ya, harus paham bagaimana hal ini terjadi gitu kan. Penyebab mandi wajib itu apa saja harus tahu. Ya, jangan sampai kejadian tapi malah nggak mandi wajib. Nah, nanti malah ibadahnya nggak keterima semua, kan repot. Jadi tujuannya itu bukan untuk pikiran kotor atau bagaimana, bukan ya. Kita tujuannya itu untuk apa? Belajar. Ya, agar kita bisa lebih mengamalkan agama Islam ini dengan lebih baik. Yang ketiga adalah keluar darah haid. Keluar darah haid. Ini juga menyebabkan mandi wajib. Keluar darah haid. Ini khusus perempuan tentunya. Ayajibu 'alal mar'ah an taghtasila ba'da intihai nuzuli damil haid 'alaiha. Dan wajib bagi perempuan itu untuk mandi wajib, ya, setelah selesai darah haidnya. Maksudnya setelah darah haidnya itu tidak keluar lagi.
Ya, tentunya ini yang tahu ya perempuan. Tahu perempuan. Karena perempuan itu lebih paham. Ya, biasanya berapa harinya itu perempuan jauh lebih paham. Nah, dzalika li anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala lil mar'ah tsumma ightasili wa shalli. Kemudian kamu mandilah dan kamu kemudian sholat. Nah, tentunya ini sekali lagi kembali ke masing-masing perempuan dan ini berbeda-beda. Ya, tidak selalunya sama. Tapi kita tahu bahwasanya keluar darah haid ini menyebabkan seseorang itu wajib untuk mandi. Meskipun keluarnya sedikit darah haidnya. Karena beda-beda orang-orang. Ya, beda-beda. Meskipun keluarnya sedikit, maka sudah cukup untuk mewajibkan dia apa? Mandi wajib. Nah, dan mandi wajib baru boleh dilakukan ketika haidnya sudah benar-benar tuntas, sudah berhenti. Berhenti, sudah tuntas, sudah tidak keluar lagi. Ya misal seseorang itu dia itu zuhur ya. Zuhur itu masih haid, kemudian ketika asar dia sudah tidak haid lagi. Ya, maka dia apa namanya? mandi wajib ya, mandi wajib kemudian dia sholat asar seperti itu. Waqad ajma'a ahlul ilmi ala wujubil iqtisal ala al-haidhi idza taharat. Nah, dan telah bersepakat para ahli ilmu atas wajibnya mandi wajib bagi perempuan yang haid apabila telah suci, yaitu telah berhenti haidnya, telah selesai. Ya. Ar-Rabi yang keempat adalah keluar darah nifas, keluar darah nifas, ya, keluar darah nifas, dan ini khusus juga bagi perempuan darah nifas. Umamah mungkin paham juga ya, tapi sepertinya belum mengalami juga karena nifas ini adalah darah yang keluar setelah melahirkan. Darah yang keluar setelah melahirkan. Biasanya mikdarnya itu 40 hari nifas ini. Jadi perempuan setelah 40 hari itu biasanya ada pembersihan dari rahimnya, ya, itu keluar darah selama 40 hari. Keluar darah itu bukan maksudnya keluar darah itu banyak mendarah, itu bukan. Keluar darah ya dalam intensitas sedang, ya, dan itu terus sampai kurang lebih 40 hari. Tapi kadang ada juga yang belum sampai 40 hari sudah selesai nifasnya. Ada juga yang lebih dari 40 hari. Ya masing-masing orang berbeda-beda. Kadang pengaruh gen, penyakit dan yang lainnya itu berpengaruh kepada nifas ini. Intinya biasanya nifas itu 40 hari. Ya, itu darah yang keluar setelah melahirkan. Dan orang yang nifas ini tidak boleh sholat, ya, terlarang dari sholat, ya, tawaf dan yang lainnya. Dan ketika sudah selesai, maka segera dicek, ya, misalnya biasanya jam segini itu keluar, misalnya. Biasanya itu, ya, perempuan pasti lebih paham. Biasanya darah nifasnya itu keluar misalnya jam 2 siang biasanya. Ternyata besoknya jam 2 siang sudah tidak keluar lagi. Sampai jam setengah 3 misalnya tidak keluar lagi. Maka dia sudah bisa mandi. Seperti itu. Ya, sudah bisa mandi. Kemudian kalau masih ada waktu sholat duhur, segera sholat. Seperti itu. Nah, Aidza dhaharatil mar'atu min nifasiha wajib 'alaihi an taghtasila bi jami'il ilmi. Dan ini juga berdasarkan kesepakatan para ahli ilmu. Nah, yang kelima atau yang terakhir penyebab diwajibkannya mandi wajib adalah masuk Islamnya orang kafir. Masuk Islamnya orang kafir. Aidza aslamal kafir wajib 'alaihi an yaktasil. Itu kapan saja seseorang masuk Islam, ya, dari awalnya dia itu kafir, kemudian dia masuk Islam, baca syahadat, maka setelah itu dia wajib mandi. Wajib mandi. Wadzalika li anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam kana ya'muru man arada an yadkhula fil Islam an yaghtasila bima'in wa sidrin. Ya. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam merintahkan hal itu. Barang siapa yang masuk Islam maka dia hendaknya mandi seperti itu. Sini dikatakan dengan air dan juga dengan sidr ya, mungkin kabur ini ya, Allah alam. Intinya Nabi SAW itu memerintahkan bagi yang masuk Islam agar dia mandi, nah mandi besar. Baik, saya minta tolong dibacakan Hanif, apa saja penyebab-penyebab mandi wajib? Hanif, Ya, Ustaz. tidur. Nah, Ya. Yang pertama
keluarnya mani. Yang kedua, berhubungan badan. Yang ketiga, keluar darah haid. Yang keempat, keluar darah nifas. Yang kelima, masuk Islamnya orang kafir. Nah, tambahkan yang nomor 2, ya, berhubungan badan meskipun tidak keluar mani. Tambahkan yang kedua, ya, berhubungan badan meskipun tidak keluar mani. Nah, berhubungan badan meskipun tidak keluar mani. Tambahkan, ya, karena tidak salahnya orang berhubungan badan itu sampai klimaks, sampai keluar mani. Kadang tidak sampai, ya, tidak selalunya. Ketika intinya sudah berhubungan badan, masuk kemaluan, maka sudah wajib untuk mandi, meskipun belum keluar mani. Ya, meskipun keluar mani. Nah, ini penting, ya, ini belajar. Antum pastikan nanti suatu saat menikah, ya, Hanif, Muzaffar, Umamah, ya, biar paham. Kapan saja nanti, ya, ini penting nanti ketika sudah berumah tangga ini, fikih yang dasar seperti ini sangat penting sekali. Sangat penting sekali. Apalagi yang suami-suami ini yang akan jadi calon suami. Ya, Muzaffar, Hanif, ini penting. Suatu saat akan menikah, harus jadi imam. Harus jadi imam bagi istrinya. Ya. Harus paham fikih. Bukan hanya fikih diri sendiri, fikih perempuan itu harus paham. Fikih perempuan itu harus paham. Ya. Karena harus tahu, istrinya ini masih haid tidak. Kalau sudah tidak haid, segera perintahkan untuk mandi, perintahkan untuk sholat. Ya, Ramadan misalnya dari pagi sampai jam 5 sore misalnya tidak haid, tiba-tiba jam 5 lebih haid misalnya. Ya sudah, berarti dia dianggap tidak puasa hari itu, ya, tidak puasa. Nah, seperti itu. Atau misal dia haidnya setelah maghrib, setelah azan, ya berarti terhitung puasa. Seperti itu. Tentunya ini ada pembahasan tersendiri, ya. Fikih perempuan itu agak kompleks, ya, agak rumit dan panjang, ya. Tapi penting bagi antum semua untuk belajar, ya. Bukan hanya yang perempuan, ya. Yang laki-laki itu justru juga harus lebih mempelajarinya lagi, karena akan jadi suami, dan suami itu imamnya perempuan. Nah, kalau misal istri nanti tidak tahu, tanya ke suaminya tidak tahu, maka dia akan nyari sumber lain, ya, akan nyari sumber lain. Nah, jadi kalau bisa, ya belajar, ya, terus belajar. Nah, baik, malam hari ini insya Allah cukup, ya, sampai di sini saja karena sudah jam 9, ya, agar tidak terlalu larut malam. Pembahasan selanjutnya mungkin kita bahas karena agak panjang, ya. Selanjutnya itu syarat sah mandi wajib ada 7, ya, lumayan panjang, jadi kurang efektif, ya, kalau dibahas sekarang. Ya, nanti selesainya terlalu malam. Kita bahas insya Allah pertemuan selanjutnya. Barakallahu fikum wa jazakumullah khairan. Kita cukupkan dengan doa kafaratul majlis. Kalau ada pertanyaan bisa ditanyakan di grup atau japri langsung. Ya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kurang lebihnya saya mohon maaf. Waalaikumsalam.